Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Allahumma salli wa sallim ala man la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ahibba'il kiram, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para sepuh, para orang tua, khusus yang saya hormati dan yang saya muliakan, guru kami Ustadz Arsani yang tadi telah memberikan kata sambutan sebagai perwakilan tuan rumah. Kita doakan beliau sehat walafiat dan panjang umur. Akhi fillah, sahabat saya Al-Ustadz Haji Ahmad Ansari, yang alhamdulillah sudah lama tidak ketemu. Hari ini, malam ini dipertemukan oleh Allah. Saya dan kita berdoa mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan panjang umur. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nikah atau yang kita sebut perkawinan itu merupakan bagian daripada membumikan syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Inilah ibadah yang paling enak. Inilah ibadah yang paling nikmat. Inilah ibadah yang paling lezat, baik secara zahiriah maupun secara batiniah, saudara. Betul? Betul? Coba tanya mayoritas laki-laki perempuan, pengen kawin apa kagak pengen kawin? Pengen. Betul? Sunnahnya para nabi, syiarnya para wali, gitu kan? Itu kalau kita dengar khutbah nikahnya, yang baca biasanya penghulu, kalau nggak amin. Nikah itu sunnahnya para nabi, syiarnya para wali. Dulu para sunan, para wali kalau datang ke satu tempat dengan ilmunya, dengan karomahnya, dan juga dengan strateginya, saudara. Betul? Beliau-beliau itu punya ilmu untuk disampaikan kepada masyarakat awam. Ya. Beliau-beliau itu punya doa yang mustajabah, punya karamah, punya ma'unnah. Tapi di samping itu beliau punya strategi yang luar biasa. Salah satunya nikah, saudara sekalian. Apakah itu dia menikah dengan perempuan pribumi, atau beliau-beliau menikah dengan anak kepala suku, dengan anak raja, dengan anak orang-orang terpandang di satu negeri? Dan itulah menjadi pendukung syiarnya para aulia. Jadi jangan heran ini Indonesia bisa jadi Islam seperti ini, produk daripada pernikahan, saudara. Kita sepakat kalau Wali Songo, para ulama-ulama itu bukan asli orang Indonesia, asli orang Timur Tengah, tapi dakwah mereka itu diterima karena jalur pernikahan menghubungkan
dipertemukan. Tadinya yang tidak kenal jadi kenal, yang kenal jadi saudara. Betul? Betul. Yang kenal jadi saudara. Hikmah daripada pernikahan seperti itu, saudara. Jadi sunnatul anbiya wa syiarul auliya. Sunnahnya para nabi, syiarnya para wali. Ya. Makanya alhamdulillah saya dengan Pak Ansor ini ikut jejak mereka. Ya. Kalau bapak-bapak bininya masih satu, ya saya alhamdulillah udah 2 menjelang 3. Amin. Rumahnya takut sih. Ya. S2 TI semua ini. Takut istri. Kenapa pernikahan itu dikatakan nikmat secara zahir, nikmat secara batin? Ya, malam ini kita kupas sedikit-sedikit insya Allah. Jamaah sekalian, manusia ini sejak di dalam surga itu sudah dideklarasikan oleh Allah bakal jadi pemimpin di atas bumi. Betul nggak? Betul. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu deklarasinya Allah. Bahwa kelak bumi yang telah diciptakan oleh Allah ini bakal dipimpin oleh sebuah ras, sebuah gen, sekelompok makhluk yang bernama manusia. Saudara, ternyata umur manusia dengan umur bumi ini beda. Bumi ini panjang, lama usianya sampai hari kiamat. Ya kan? Sementara manusia ini umurnya macam-macam. Kalau dulu zaman Nabi Adam mungkin kita dengar umurnya sampai 1000 tahun lebih. Nabi Nuh sampai 900 tahun. Terus ke nabi-nabi berikutnya. Umur umat Nabi Muhammad itu kata Nabi baina sittina was sab'in, antara 60 dan 70. Ya paling banter ya 80. Itu udah jarang, Pak. Apalagi lagi musim Covid sekarang model begini. Betul? Bulan yang lalu orang mati udah kayak jamblang diorak-orak. Tahu? Di kampung saya Roktok 1 bulan itu 55 orang mati. Di sini gimana? Ya, orang saya ceramah sampai diundur sih. Hajatan sampai diundur. Gara-gara banyak yang mati. Terlepas dari itu apa penyebabnya? Apa itu taun, apa itu wabah, apa itu penyakit? Yang pasti benar, daya tahan tubuh umat Nabi Muhammad ini gak jauh daripada antara 60 dan 70 tahun. Artinya manusia perlu mempersiapkan generasi selanjutnya. Dulu yang tinggal di kampung kita ini itu kumpi kita. Betul? Kumpi kita punya anak engkong kita. Betul? Engkong kita punya anak bapak kita. Bapak kita baru sampai ke kita. Betul? Kampungnya dari zaman dulu ya Cipondo-Cipondo juga. Betul gak? Ya gangnya mungkin gang kabel juga. Tapi yang tinggal udah macem-macem. Udah berapa generasi. Oleh karena manusia itu umurnya terbatas, maka sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, manusia harus beranak pinak, saudara sekalian. Cuman yang jadi masalah, manusia ini mukallaf. Tahu mukallaf? Mukallaf itu terbebani oleh hukum. Manusia itu punya otak, punya akal. Manusia tuh. Oleh karena manusia itu punya akal, manusia wajib menjalankan perintah, wajib menjauhi larangan. Ini namanya hukum taklif. Hukum apa? Hukum taklif. Maka ada istilah mukallaf. Mukallaf itu orang yang terkena hukum taklif. Siapa? Rasa-rasanya yang ada di depan saya, belakang saya ini semuanya mukallafin ini. Sebab kata Imam Syafi'i itu mukallaf itu begini, Pak.
Laki-laki di atas umur 9 tahun dia sudah mandi junub, keluar mandi basah, ya, mimpi basah, maka udah balik hukumnya. Kalau sudah balik berarti taklif. Kemudian apa? Dia berakal sehat, kagak gila. Taklif. Ini kita kenali diri kita dulu nih. Ya. Di atas umur 9 tahun udah mimpi junub, itu wajib dia sholat. Lalu kalau belum bagaimana? Batasannya sampai 15 tahun. Kalau umur 15 lo mau mimpi basah, lo mau belum mimpi basah, hukumnya mukallaf, wajib menjalankan perintah Allah, wajib menjauhi larangan Allah dengan catatan akalnya sehat. Jadi ada 3 nih. Kata Nabi, pulpen malaikat itu kagak nyatet dari 3 golongan manusia. Jadi orang yang nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji, buka aurat segala macam, kalau 3 golongan ini dia nggak dosa. Mana yang pertama? As-sabi hatta yablugha, anak kecil sampai dia balik. Kita udah balik belum? Udah nganakin kita mah. Ya. Berarti kita udah terkena hukum taklif. Mana yang kedua? An-naimu hatta yastayqidha, orang tidur sampai dia bangun. Berarti kalau orang lagi tidur, orang lagi dia ngigo, dia nggak kena hukum taklif. Jadi kalau bapak ketiduran sampai 2 hari 2 malam, 2 hari 2 malam, ketiduran kagak ada yang bangunin, nggak sholat gara-gara ketiduran, bukan tidur beneran, ketiduran. Itu nggak dosa ninggalin sholat dengan sebab ketiduran. Tapi begitu bangun wajib mengkodok sholat-sholat yang udah ditinggalin. Paham? Dalam Ibnu Majah itu Rasulullah dulu perang 3 hari 3 malam, capek, letih. Kata Rasul, ya Bilal, ini malam kita mau istirahat, ente begadang, subuh bangunin kita semua. Nggak taunya Bilal juga ketiduran, bangun-bangun matahari udah panas. Kata Rasulullah, bangun semuanya Bilal, ambil air wudhu, azan, kita sholat. Sholat apa? Sholat subuh qadha. Oh, jadi kalau nggak sengaja boleh. Tapi kalau sengaja ba'da subuh tidur lagi, dosa. Tiap hari. Na'udzubillah min. Kita ceramahnya ceramah hukum aja dah. Ya. Kalau ceramah yang lain ngawur ntar. Ya, sebab Ustadz ini kan datang disuruhnya kasih siraman rohani. Betul nggak? Kalau jasmani urusan tuan rumah, makan, minum, iya. Tapi kalau ustadz, kiai, penceramah wajib menjelaskan urusan rohani. Karena begini Pak, rohnya manusia itu kalau kagak disiram-siram ntar kering. Kalau kering mati, kalau mati keras. Kalau keras keder dia. Yang tadinya benar jadi rusak. Paham? Karena hakikat penciptaan kita ini asalnya orang benar. Asalnya orang benar, asalnya terang. Asalnya cuman karena lampunya dimatiin baru gelap. Jadi Allah nggak pernah nyiptain kegelapan. Allah cuma ciptain terang, cahaya. Cuman ketika cahaya itu kita padamkan, ya gelap terjadi. Paham? Kita ini asalnya orang benar semua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi bilang, semua bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya itu fitrah. Asal penciptaannya itu dia belum punya dosa, dia belum punya salah, dia belum punya khilaf, dia belum melanggar. Artinya ibarat kertas warnanya putih, belum ada coretan, saudara. Betul? Tanya Ustadz, rusaknya kapan? Nah ini nih yang kita mau informasiin. Rusaknya kita, dengerin, rusaknya kita begitu balik, malaikat udah mulai nyatet, persiapannya kurang. Apa Ustadz persiapannya kurang? Iya, ilmunya kagak, ngajinya orang. Akhirnya balik, sholatnya nggak tahu kalau sholat itu wajib.
Balik dia nggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Balik dia nggak tahu puasa Ramadan itu wajib. Saudara, ketika kita melanggar perintah Allah, yang melanggar memang jasadnya. Bulan puasa Ramadan makan, nggak puasa. Yang melanggar ruh kita apa jasad kita? Jasad. Raga badan kita makan karena dia haus, karena dia lapar. Saudara, sholat itu aqwal wa af'al. Aqwal wa af'al itu ucapan dan perbuatan. Lagi-lagi sambungannya ke jasmani kita. Orang yang nggak sholat, dia tinggalin kewajiban, dia melakukan pelanggaran jasmani. Harusnya nih badan ruku, sujud, iktidal, duduk di antara dua sujud. Ini enggak. Anda tahu tidak? Itu akhirnya berdampak kepada rusaknya rohani kita. Awas. Itu akhirnya berdampak kepada rusaknya rohani kita. Sekarang saya tanya, begitu orang mati, nih kita nanti mati, terpisah bukan? Jasad dan ruh kita. Betul? Yang ditangisin keluarga siapa? Jasadnya. Ditangisin, nangis. Bini nangis, anak nangis, cucu ceceritan. Tetangga pada kumpul. Begitu nggak? Apa? Jasad. Ada yang nenek-nenek pengen ngeliat muka kita. Betul nggak? Padahal mukanya hitam banget, tapi di alam aja. Ya Allah, bening amat itu. Senyum matinya udah sembayang kagak. Senyum apaan? Jasad boleh seperti itu. Anda tahu, yang bertanggung jawab itu ruhnya. Ruh kita. Yang dipanggilin amil, yang digaliin kubur, yang dibelikan kain kafan, yang dibelikan air mawar, bunga 7 rupa. Itu jasad kita. Ruh kemana? Ruh. Hei, ruh kemana? Ruh dibungkus oleh malaikat, saudara. Ini ngaji lama nih. Ini ngaji 10 tahun saya ringkes jadi 1 jam. Ya. Coba nggak mungkin besok saya ngaji lagi di sini. Pindah-pindah ngaji saya. Ruh kita dibungkus sama malaikat, dibawa menghadap Allah. Hei, kalau kita orang benar, itu malaikat yang ada di langit pertama, kedua sampai ke-7 itu ngasih hormat. Tapi kalau kita orang brengsek, sholat kagak, jadi orang munafik, sama orang kafir itu sama tuh. Hei, begitu mau tembus langit, kata malaikat, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya, dan sombong. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Itu kan ayatnya. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan Al-Quran, mendustakan ayat-ayat Allah, dan dia sombong, wastakbaru anha, sombong dia. Lu nggak sembahyang? Sembahyang. Yang rajin aja pada susah. Loh. Sombong lu. Sombong lu. Yang marah bukan DKM. Yang marah yang nyuruh. Siapa? Allah. Lu nggak mau ngaji? Ya ngaji dari zaman dulu itu juga. Mana dapat duit kagak? Tuh. Yang marah bukan ustadz. Yang marah yang nyuruh Allah. Saudara, dengerin. Ruhnya orang-orang munafik, ruhnya orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, sombong kepada ayat-ayat Allah. La tufattahu lahum. Allah haramkan pintu langit terbuka untuk mereka, dan mereka tidak akan diampuni. Masuk ke dalam neraka, tidak akan masuk ke dalam surga.
sampai seekor onta bisa masuk ke lubang jarum. Anda bisa bayangkan, Allah pakai bahasa kita tuh. Allah pakai bahasa, anak lu didemenin sama anak si Anu najis, kagak bakalan gua terima jadi mantu gua. Ampe ula bepundak, ampe puyuh buntutan. Tuh, itu kan bahasa manusia. Ya. Untuk apa? Untuk memberi isyarat. Ini kalau dalam ilmu balaghah, ini artinya mustahil. Artinya orang-orang yang sombong itu, yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, mustahil masuk surga. Sampai kata Allah, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Seekor onta bisa dimasukkan ke lubang jarum. Bisa nggak? Nggak. Sama nggak bisanya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi ruh kita itu tergantung jasad kita. Kenapa dia dilatih, disuruh bangun jam 4 lebih azan subuh berkumandang, sujud, dilatih. Sebab baiknya ruh tergantung baiknya jasad, saudara. Baiknya ruhani tergantung baiknya jasmani. Itulah kenapa ya bapak-bapak diundang kemari, diundang makan, alhamdulillah. Disajikan itu buah-buahan, ini jasmani. Tapi sebelum Anda berpikir tentang kenyangnya perut Anda, mudah-mudahan Anda juga bisa berpikir dengan mendengarkan ceramah ini, ada ruhani kita yang tergugah, yang belum baik menjadi baik, yang belum hijrah berhijrah, yang belum rajin sholat jadi rajin sholat, yang belum rajin ngaji jadi rajin ngaji. Itulah hikmah kenapa kita ngeriung kayak begini, saudara. Biar ada perubahan, biar ada perubahan. Nah, pernikahan ini bagian daripada memenuhi hasrat biologis manusia. Kalau tadi yang pertama saya bukan lihibdin nasal, betul, untuk melestarikan keturunan, regenerasi. Manusia ini harus punya anak, harus berpinak, anak pinak. Cuman manusia bukan seperti binatang yang beranak pinak di mana aja jadi. Betul? Ayam jago ngeliat ayam betina langsung redeng-redeng dia. Betul? Gak ngerti di atas genteng, gak ngerti di gon, gak ngerti di bawah punangka, di mana jadi dia. Karena kenapa? Dia gak punya aturan dan dia gak wajib ikut atur. Lalu kan lu mau ngawinin kebo, kudu daftar ke KUA. Kagak, Pak. Binatang itu asal dia senang sama senang, nalurinya. Binatang gak punya akal. Dengerin nih, binatang gak punya akal. Dia cuma punya naluri, naluri makan, naluri bertahan, naluri marah dan lain sebagainya. Kalau binatang punya akal, binatang punya emosi. Binatang marah bukan karena emosi, itu naluri. Manusia marah karena emosi. Emosi manusia ini kalau ngelolanya salah, bahaya. Tapi kalau ngelolanya benar, jadi sebuah inovasi. Lihat bentuk rumah dari zaman ke zaman. Dulu punya rumah kebaya udah paling bagus di Polis. Sekarang, beda. Ada pilar-pilarnya ikutin Eropa Yunani kuno, betul nggak? Ada minimalis, ada modern minimalis, ada mewah, lantai segala macam. Itu karena apa? Karena inovasi. Apa itu inovasi? Hasil kreasi dari sebuah emosi. Makanya baca buku-bukunya tuh ya. Ada tuh buku-bukunya. Saya baca tentang emosi dan lain sebagainya. Manusia punya akal, punya emosi. Maka manusia wajib mengontrol akal dan emosinya itu. Manusia terkena hukum taklid, maka wajib manusia mengikuti aturan. Ruh yang bersih, ruh yang benar, ruh yang terang, ruh yang suci. Bagaimana agar nanti ketika kembali dia tetap suci dan baik? Maka dia perlu tuntunan. Siapa yang paling berhak yang nuntun? Yang menciptakan ruh dan jasmani itu, saudara. Kalau malam ini kita lihat ada pernikahan misalnya, ya, walaupun pernikahannya sudah diselenggarakan beberapa waktu yang lalu. Ini pernikahan bukan hanya lihibdin nasal, tapi juga lihibdis syahwat, memenuhi kebutuhan biologis.
Manusia itu Pak, kalau yang nggak kawin, biar kata duitnya banyak, kata Nabi miskin. Orang miskin itu rentan Pak. Miskin di hadapan Allah bukan miskin di hadapan manusia. Ya, duit banyak, harta banyak, betul. Tapi nggak nikah, kata Nabi miskin. Loh, miskin bagaimana? Miskin karena rohnya ini rentan. Karena rentan, bahaya, setan bisa menjebak dia. Ya, tar dulu, tenang, jangan tersinggung dulu. Sebab ketika ulama ditanya, bolehkah seseorang tidak menikah? Boleh, asal dia bisa menjaga dirinya, menjalankan perintah Allah. Banyak ulama-ulama yang nggak menikah. Imam Nawawi, seorang ulama besar, sampai meninggal dunia dia nggak menikah. Karena kenapa? Sibuk untuk ibadah. Jadi yang belum menikah jangan tersinggung dulu, sabar. Saya juga balance, saya seimbang, tenang. Ya. Jadi jangan nyaut-nyaut Pada pengen tunjuk-tunjukkan dah. Dan yang hadir juga jangan langsung tembak mata kemana-mana, tenang aja. Ente introspeksi. Dengerin ceramah ini bukan buat temen ente, buat diri ente semuanya. Buat diri saya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku berwasiat untuk kalian dan juga untuk diriku agar bertakwa kepada Allah. Kepada Allah. Lanjut. Oke, dikit lagi ya. Nah aja. Jadi kebutuhan biologis, saudara, manusia itu diatur sama Allah dalam Quran dan hadis. Ada namanya ayatul ahkam, ayat-ayat hukum. Hadis pun demikian, saudara. Hukum yang diatur oleh Allah itu setidaknya oleh ulama fikih dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama babnya adalah babul ubudiyah, bab bicara tentang ibadah mahdah. Maka di dalamnya itu diatur tuh, kalau ente ngaji sholat, ngaji puasa, ngaji zakat, ngaji haji, ya itu adanya di situ tuh. Cuman terkait dengan masalah sholat, terkait dengan masalah tawaf, ini harus suci. Nah, maka di situ nanti ada wasailut taharah, ada air, ada debu untuk tayamum, betul? Ditarik lebih depan lagi. Akhirnya apa? Anda belajar mandi junub, Anda belajar tentang wudhu, Anda belajar tentang bagaimana mengangkat hadas istri Anda, nifas, haid dan lain sebagainya. Ditarik lagi ke depan, bagaimana cara memilih air, air yang suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, air mustakmal, air mutanajis dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi agama ini komplit luar biasa. Nah itu diatur pada bab ubudiyah antara kita dengan Allah, horizontal, vertikal, ya vertikal. Hubungan kita dengan Allah. Maka bab ubudiyah itu adanya di depan. Coba dah yang ngaji-ngaji kitab, mau safina, mau perukunan, apa dah, mau habis sujah, takrib, mau fatul qarib, mau hasiatul bajuri, Ibnu Qasim, mau fatul mu'in, qurratul ain dan lain sebagainya, pasti dibuka babnya tohara dulu, bab cebok, bab, sebab biar kata lu sembayangnya rajin, sujud lembek pada bengkak tuh, jidat. Kalau cebok lu kagak beres ya kagak diterima sama Allah. Ya kan, makanya paling penting tuh bab cebok. Kalau kita lihat supir-supir truk kencing aja jadi aja di ban, nggak lihat itu nyeprit apa, nyepret ke celana dan lain sebagainya, nanti di bab toharah adanya. Yang kedua, ya, setelah bab munakah ada, setelah bab ubudiyah ada bab namanya bab munakah. Ya, bab munakah ini bab pernikahan kayak begini. Allah yang menciptakan kita, Dia yang maha tahu bahwa manusia ini punya kebutuhan biologis yang kalau nggak disalurkan meledak. Bahayanya salurannya itu dikendalikan sama setan. Ini bahaya nih. Sebab setan itu dendam kusumat. Dendam apa? Sumat. Kata setan begini, qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata setan begini di surah Al-A'raf ayat 16-17,
Setan ngomong begini di hadapan Allah. Ya Allah, Engkau telah mengutuk kami, baik, kami terima. Tapi atas nama kutukanmu itu kami bersumpah, kami akan gelincirkan Adam dan keturunan-keturunanmu, Adam dan keturunan-keturunannya dari jalan agamamu yang lurus ini. Jadi itu sumpah caranya bagaimana? Kata setan, kata iblis, tsumma la'atiyannahum, kami akan datangi mereka. Nih kita nih, kita ini punya potensi didatangi sama setan. Dan memang tiap hari kita didatengin setan. Dari mana? Dari depan. Dibuat terpesona, mata kita melihat, kuping kita mendengar, tertarik, ada keinginan. Betul nggak? Kalau udah inginnya ada, setan masuk. Pengen kaya, setan masuk. Udah, lu ngandelin gaji aja mah kapan kayanya? Korupsi. Oh, korupsi. Setan tuh main tuh, setan di situ tuh. Udah, lu kalau begini aja kapan kayanya? Udah lu colong aja no. Setan tuh. Dari mana? Di belakang juga, kata setan. Kami akan dorong mereka dari belakang. Bisikan dari kanan dan kiri. Yang ujungnya nanti, ya Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau akan lihat kebanyakan dari umat manusia kufur atas nikmatmu. Dia tidak bersyukur sama sekali, saudara sekalian. Saudara, saya dan kita teliti, kita lihat, ternyata setan sukses besar. Setan sukses. Ada 8 miliar orang tinggal di bumi sekarang, manusia. Anda tahu Islam cuma 1,3 miliar. Berarti ada 6,7 miliar kafir. Sukses nggak setan? Sukses. Dari yang 1,3 miliar, yang Islamnya benar itu berapa, Pak? Di situ ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Syiah, ini dan itu. Ya? Yang Ahlus Sunnah berapa? Dari yang Ahlus Sunnah, yang sholat berapa? Lagi-lagi setan panen lagi tuh. Betul. Karena nanti yang masuk ke surga itu yang juara. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Dari 8 miliar itu, kata Allah dalam Al-Quran, tidak akan sama calon penghuni neraka dengan calon penghuni surga. Calon penghuni surga, mereka adalah peraih juara, kata Allah. Oh, sekarang saya tanya, kalau perlombaan biasanya yang juara sama yang kalah banyakan yang mana? Banyakan yang kalah, Pak. Juara sedikit. Maka lihat nanti di surga itu yang masuk surga dikit, banyakan yang nyemplung ke neraka. Ya, tapi di neraka juga nanti dipilih-pilih lagi. Ada orang poris, orang roktok masuk ke neraka, tapi karena dia tauhidnya masih benar, belum luntur, belum batal, kata Allah, ya malaikat idhabu fazinuhum. Hei malaikat, ini neraka mau ditutup, coba korek-korek lagi tuh dasar neraka. Tarik, cari, timbang. Kata malaikat, ya Rabb, ya Allah, ma wajadnahum illa asrafu ala anfusihim ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku sudah korek-korek ke dalam neraka, semuanya orang brengsek isinya. Iyalah neraka. Betul? Tapi ya Allah, ada yang lagi teriak-teriak, lagi jejeritan. Dia disiksa udah ribuan tahun di neraka, cuman ada cahaya tauhid. Dia pernah syahadat. Jadi dia habis syahadat udah kagak sembahyang lagi. Syahadat doang, sholat kagak, puasa kagak. Dimasukin ke neraka nggak? Kagak. Ini orangnya, ya Allah. Apa kata Allah? Wal haqqi wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasani bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Malaikat, aku sudah bersumpah demi hak dan keagungan yang aku miliki, sifat mulia yang aku punya, kata Allah, tidak sama orang kafir dengan orang yang pernah bersaksi aku sebagai Tuhannya. Lalu bagaimana? Masukkan mereka ke dalam surga. Amalnya nggak ada. Birahmati, dengan rahmat dan kasih sayangku. Sekarang saya tanya,
Rahmat Allah yang paling besar apa? Rahmat Allah yang paling besar apa? Nabi kita Muhammad. Jadi orang yang masuk surga itu nanti yang dikenali Nabi Muhammad. Jadi ente itu tadi berdiri itu mesen tiket sama Nabi Muhammad. Ente tadi baca sholawat itu pengen diakui oleh Nabi Muhammad. Jadi jangan anggap remeh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Tadi kalau mic saya yang megang, saya pakainya yang itu. Karena dia ulama ini masih asing di telinga kita. Pada diem semua tadi anak muda baca maulid. Ya kan, emang agak ngerti. Betul nggak? Biasa pakai maulid zaman dulu yang pun bambu masih banyak. Iya, sendernya di tiang langgar. Kanannya kebun, depannya sawah. Marhaba ya Nuraini, marhaba. Itu berkat kepada lender. Begana berlender, begana. Maulid belum jadi, belum habis. Lu marhabanya lama banget. Udah bapak saya juga sama, pakainya marhaba itu. Begitu saya pulang dari Hadramaut, saya bilang sama bapak, "Bang, ini maulid saya ganti dah. Mengapa kalau begini jamaah bisa bubar?" Betul nggak? Betul. Lagi ngimbangin pakai hadronya susah. Iya, betul. Ya, saya pilih deh tuh maulid tiba. Ya semangat, ya keringetan, ya ada teriakannya juga. Iya. Betul nggak? Betul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wasururun kat tajadad. Wah, udah enak dah. Kalau maulid tiba udah dibaca mahalul qiyam, mau duduk enak kedengerannya. Makanya ulama-ulama Hadramaut aja bacanya maulid tiba. Saya di Ribat Al-Habib Hasan Al-Syadiri bacanya maulid tiba. Pembukaan maulid biar kata berzanji, biar kata apa, yang dibaca itu tiba. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Itu tiba. Berzanji baca maulidnya tiba tuh pembukaannya. Ya, bukannya tiba tuh. Makanya anak-anak muda ajarin maulid, nggak apa-apa. Dia ulami. Ya, mau terusin nggak apa-apa. Tapi tiba, masya Allah. Ya, baca tuh. Sebab memang dia ulami itu juga ambilannya dari Simtud Durar Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Simtud Durar itu ngambilnya dari tiba juga. Ya, jadi Habib Ali Habsi ini ngambil dari tiba. Habib Umar bin Habib ngambil dari Habib Ali. Masya Allah. Jadi ulama-ulama itu luar biasa. Ya, karena hasrat rindunya kepada Rasulullah, ya, dia karang itu maulid, dia karang itu syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad. Muhrim, ya, mahram itu macam-macam, Pak. Ada mahram lin nasab, yang nggak boleh kita nikahin karena nasab. Siapa? Ibu kita, kakak adik kita, bibi kita. Kalau perempuan berarti paman, keponakan kita. Itu nasab, itu mahram, itu haram hukumnya. Kita nggak boleh nikah sama dia dan kita nggak batal wudhu. Menurut Syafi'i. Bagaimana dengan anak paman kita, sepupu kita? Wah, itu sudah mahram. Itu sudah mahram. Sepupu kita mahram, batal wudhu sama dia, boleh menikah sama dia. Maka adik abang boleh bebesan, cuman makruh. Emang gak ada yang lain apa? Ya, ini kita terapin hukum dulu nih. Mahram alal apa lin nasab, karena nasab. Ada lagi mahram lirrada'ah, mahram karena pesusuan. Ini anak perempuan bukan anak kita, tapi dia pernah nyusu sama bini kita dulu lagi kecil. Maka jatuh hukum mahramnya. Kita tidak batal wudhu sama dia, anak-anak kita pun yang laki-laki tidak batal wudhu sama dia, dan gak boleh dijadikan mantu kita. Nyusu, tahu nyusu? Zaman dulu kan numpang netek ada ya? Ada. Jangan tawa dulu, ada aturannya, Pak. Satu, umurnya di bawah 2 tahun.
Ya, umurnya di bawah 2. Oh. Jadi kalau udah di atas 2 tahun, apalagi sampai kumisan, kagak mahram itu. Belum udah nyengir aja. Yang kedua, nyusunya itu lebih dari 5 kali kenyotan. Dia pakai mulutnya tuh 5 kali nyot. Kalau baru sekali dilepas, itu nggak jatuh mahramnya. Yang ketiga, yang dia susun itu manusia, bukan sapi. Nah, ya, nanti kita dibuka lebih lengkap sama Kiai sama Ustadz dalam bab fikihnya ya. Ada lagi mahram bil jam'i. Ini maaf nih, penting nih, urgent nih. Nanti habis ini saya tutup dah. Udah tahu lu pada gatal pantat lu. Ada mahram bil jam'i, mahram dengan sebab kumpul. Kumpul apa nih maksudnya? Ipar. Ipar itu mahram sama kita, mahram dengan nikah doang, bukan botol wudunya. Kita punya adik ipar, nggak boleh kita nikahin kalau empoknya masih jadi bini kita. Itu namanya mahram bil jam'i. Ipar kita mau empok mau adik, nggak boleh kita nikah sama dia kalau empoknya masih jadi bini. Kalau empoknya udah mati mah boleh turun ranjang. Adiknya mati boleh naik ranjang. Itu pun dengan catatan saudara, dengan catatan iddahnya sudah selesai. Kalau dia janda, ini kadang-kadang janda belum iddahnya selesai udah kawinin aja. Ambil nih, ambil, kudu hati-hati nih ambil. Kalau dianterin orang wadon, nih iddahnya udah selesai belum? Udahnya jangan langsung dipercaya, panggil keluarganya. Ini kadang-kadang karena kebelet kawin, dia ngaku-ngaku aja udah digor-goroin kita. Gatal dia, Tat. Mahram bil jam'i. Makanya sama ipar mah cuma nggak boleh kawin doang, Pak. Kalau melihat auratnya haram. Sentuhan kulit batal wudunya. Sama ipar tuh. Makanya jangan akrab-akrab sama ipar. Ini sama ipar nginep loh. Waduh. Jangan, hati-hati, bahaya. Banyak nih kejadian, Pak. Banyak. Saya dapat sampel, dapat contoh banyak kayak begitu. Jadi mahram bil jam'i, mahram terhadap ipar. Ya. Mana lagi? Mahram bil musaharah, karena mertua. Nah, kita sama mertua kita itu mahram. Nggak batal wudu, nggak boleh nikah. Selamanya, iya selamanya. Walaupun anaknya udah meninggal atau kita udah cerai. Makanya ada istilah mertua kagak ada bekasnya. Kapan jatuh mahramnya itu, Pak? Nih saya kasih tahu. Kalau kita menikahi janda punya anak. Nih janda punya anak nih. Begitu dikatakan sah, itu janda jadi bini kita, ya. Itu janda jadi bini kita. Nggak nunggu kita jima tidur sama tuh janda, nggak nunggu. Begitu dikatakan sah, anaknya udah nggak batal wudu sama kita dan selamanya udah nggak boleh kawin sama kita. Janda tuh. Walau langsung kita ceraiin, misalnya belum kita tidurin, kita udah cerai itu jandanya. Anak perawannya udah mahram sama kita. Nggak boleh kita nikahin, nggak batal wudu. Tapi kalau anaknya yang kita nikahin, kapan itu jatuh mahramnya? Kalau sudah, terbalik. Kalau anaknya kita nikahin, begitu akan sah, maka orang tuanya langsung jadi mahram buat kita. Tapi kalau emaknya yang kita nikahin, maka tunggu sampai kita jima sama ibunya, baru anaknya mahram sama kita. Artinya kalau kita nikah, loh anaknya cakep banget nih, bercerai lo gantian, boleh. Masya Allah, itu hukum fikih, Pak, luar biasa. Ya, mudah-mudahan ulasan saya ini bisa membuat Anda tertarik untuk duduk di pengajian, itu intinya, Pak. Amin. Oh, berarti banyak hukum-hukum yang menarik nih, ngaji. Ya, duduk sama Ustadz, sama Kiai. Ya, kalau misalnya di sini banyak Kiai Ustadz, ya, yang kompeten. Ada Kiai kampung, ya, yang bimbing kita tiap minggu. Tapi boleh juga kita datangkan tiap bulan. Ya, di masjid kita buka pengajian umum, bahas lebih detail, lebih dalam lagi. Karena ilmu itu luas, ya. Mudah-mudahan insyaallah ya bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Saya rasa sudah larut malam. Sebenarnya badan saya juga lagi meriang ini. Cuman saya ngakunya ini udah pas mau habis aja. Kalau baru mulai ceramah udah ngaku meriang, cemen amat kok jadi ustaz. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua mempelai sakinah, mawaddah, warahmah, lisan yang bersatu, yang silaturahimnya nyambung, baik dan lain sebagainya. Dan kita yang hadir di sini mudah-mudahan
ikut mendapat keberkahan dengan sebab membumikan daripada syariat-syariatnya Nabi kita Muhammad.